Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wulan Ramadhani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang DNS server master dan slave server. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama ada konsep master dan slave DNS server, konfigurasi master DNS server, konfigurasi slave DNS server, pengujian master dan slave DNS server, kemudian yang terakhir ada konfigurasi permanen resolver. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu konsep master dan slave DNS server. Pada video sebelumnya, kita sudah melakukan konfigurasi pada Debian Server, yang mana Debian Server dia dijadikan sebagai lokal DNS server. Jadi di sini dia sifatnya sebagai DNS yang aktif. Dan sebelumnya juga kita telah mendefinisikan type master pada Debian Servernya. Kita bisa lihat pada Debian servernya. Di sini saya akan ketikkan /etc/bin/snap.conf.local. Nah, di sini type master ini berarti bahwa Debian server sifatnya adalah master atau aktif. Kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu konfigurasi master DNS server. Walaupun pada video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi pada master server ini, kita harus tetap melakukan konfigurasi lagi jika kita ingin melakukan pembuatan backup server atau slave servernya. Jadi untuk video ini kita akan buat Debian server akan melempar posisinya ke Ubuntu server ketika Debian server ini mati. Di sini pada Debian server saya akan ketik /etc/bin/snap.conf.local. Ya, maka di sini kita telah mendefinisikan type master domain wulan.com. Sekarang kita akan melakukan transfer file ke backup server. Di bawah file ini kita bisa enter, lalu tab satu kali, dan ketikkan allow strip transfer spasi kurung kurawa buka 10.10.10.3 spasi kurung kurawa tutup titik koma. 10.10.10.3 ini merupakan IP dari server Ubuntu. Lalu kita konfigurasikan lagi reverse zone sama seperti tadi. Ini kita bisa enter, tab, allow strip transfer kurung kurawa buka 10.10.10.3 titik koma kurung kurawa tutup titik koma. Lalu kita save. Kemudian kita cek name strip check count. Oke, di sini tidak terdapat error ya. Sekarang kita akan mengganti serial number pada DB Wulan. Di sini saya ganti menjadi 6. Kita juga akan melakukan konfigurasi NS tambahan. Di sini enter, add, tab in, tab ns2.wulan.com titik. ns2 ini adalah Ubuntu server. Di sini kita enter ns2 tab in tab a tab 10.10.10.3. Jika sudah, kita bisa save saja. Lalu kita konfigurasikan pada db.10 nano/etc/bin/db.10. Di sini kita juga harus mengganti serial number-nya menjadi 0. Dan saya akan buat konfigurasi baru yang mendefinisikan 10.10.10.3 itu merupakan pointer atau IP address dari wulan.com. Langsung saja kita tambahkan di baris ketiga, ini kita enter, lalu 3, tab in, tab ptr, tab ns2.wulan.com titik. Angka 3 ini merupakan akhiran dari IP address Ubuntu server. Jika sudah, save. Lalu cek ada konfigurasi yang salah atau tidak dengan name strip check zone wulan.com/etc/bin/db.wulan. Dan di sini tidak terdapat error ya. Kemudian cek pada name checkzone 10.10.10.in strip address .arpa/etc/bin/db.10 dan di sini juga berhasil. Lalu kita bisa restart systemctl restart bin 9. Dan di sini sudah berhasil ya. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu konfigurasi slave DNS server. Kita akan konfigurasi slave pada Ubuntu server.
kita bisa install pin 9, kita bisa masuk ke cd/etc/pin ls, maka di sini terdapat template atau file konfigurasi yang bisa kita gunakan. Di sini kita masuk ke nano-name.conf.local. Di sini kalian ketik saja konfigurasinya, zone wulan.com kurung kurawa buka, enter, tab, type slave, titik koma, tab file db.wulan, titik koma, tab master kurung kurawa buka 10.10.10, titik 2, titik koma, spasi kurung kurawa buka, titik koma, enter, kurung kurawa tutup, titik koma. Kemudian kita konfigurasikan lagi IP address-nya pada 10.10.10.in strip address.arpa, kurung kurawa buka, enter, tab, type slave, titik koma, enter, file db.10, titik koma, enter, tab, masters, kurung kurawa buka 10.10.10, titik 2, titik koma, kurung kurawa tutup, titik koma, kurung kurawa tutup, titik koma. Jika sudah, kita bisa save, lalu cek dengan name check conf. Ya, dan di sini tidak terdapat error, artinya berhasil. Lalu restart, sistem CTL restart pin 9. Kita akan memasuki pembahasan yang keempat, yaitu pengujian master dan slave DNS server. Kita akan menguji apakah Debian server ini berhasil menjadi master dan Ubuntu servernya sebagai slave. Kita akan melakukan pada Ubuntu client. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan resolver dulu, sudo nano/etc/resolve.conf. Nah, di sini untuk name servernya kita baru memasukkan milik Debian server saja. Sebelumnya kita pernah mengkonfigurasikan name server 888 dengan name server 88.44. Jadi name server 888 itu adalah konfigurasi master servernya. Sedangkan server 8844 itu slave servernya. Langsung saja kita konfigurasikan IP dari slave servernya, name server 10.10.10.3, lalu save. Kemudian kita akan lakukan dig pada domain wulan.com. Di sini bisa kalian lihat bahwa terdapat dua DNS server. Yang pertama adalah 10.10.10.2 dan yang kedua itu 10.10.10.3. Lalu di sini untuk wulan.com itu adalah web servernya. Wulan.com web servernya adalah 10.10.10.4. Untuk mengetahui mana slave dan mana master itu kita bisa tahu dari server yang aktif. Ini kalian bisa lihat server yang aktif yaitu 10.10.10.2. Lalu gimana agar 10.10.3 ini aktif? Caranya kita bisa mematikan server 1 Debiannya. Di sini kalian bisa save, kemudian kita cek lagi, maka server 3-nya saja yang aktif. Server 3 ini menggantikan server 2. Kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu konfigurasi permanen resolver pada klien. Jika kalian ketahui, ketika Ubuntu client ini mati, maka otomatis konfigurasi resolvernya akan kembali ke default. Di sini saya akan masuk ke nano/etc/resolve.conf. Nah, di sini terdapat konfigurasi resolver yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita exit. Saya akan cek IP address. Bisa kalian lihat bahwa 172-nya adalah IP address yang saya dapatkan dari DHCP. Begitu juga dengan DNS server yang bisa kita dapatkan melalui Debian router ini. Defaultnya dan DNS yang kita terima itu kosong atau 888. Jadi Debian itu diterima oleh DNS server oleh klien dari DHCP server. Yang memberikan DNS servernya adalah 888. Jika kita ingin Ubuntu client ini memiliki server tetap, maka kita bisa lakukan pada konfigurasi DHCP-nya. Kita akan coba masuk dulu ke setting, lalu di sini saya akan disable enable. Kita lihat pada sudo nano/etc/resolve.conf, maka di sini name servernya akan kembali ke default awal. Lalu pada
router Debian, saya akan masuk nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Di sini kita scroll ke bawah. Pada bagian option, domain name-nya kita ganti menjadi IP DNS server yang kita inginkan, itu 10.10.10.2, 10.10.10.3, yang mana nantinya Ubuntu Client akan menerima kedua server ini sebagai DNS server atau resolvernya. Save dan restart DHCP-nya. Systemctl restart isc -dhcp server. Kemudian pada Ubuntu Client akan melakukan request IP address ulang. Kita ke setting. Ini kita bisa disable enable. Cek pada dikbulan.com. Nah, di sini terjawab ya, hanya domain wulan.com saja. Mungkin segitu saja video pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.